ini di sini terdiri dari konsultan. Saya kasihkan informasi promodel. Sebelumnya saya akan nah, sini itu sebuah antrian pertanyaan pada antrian ini antrian yang ada di dalam SPBU itu setelah sampai menjadi penyumbang kematian di Jalan Insinyur Haji Juanda dan Muhammad pada saat di sini saya Lukman Gandani dengan NIM 212620 sebagai presiden atau yang bisa dibilang ketuanya. Di sini kita lihat untuk latar belakangnya di mana SPBU Kodago ini adalah salah satu pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Insinyur di Juanda nomor 139 Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, di mana untuk tempat SPBU ini memiliki beberapa fasilitas yang lengkap, di mana seperti musola, toilet, ATM, dan kantin. SPBU Kodago ini di mana menerapkan salah satu peraturan sistem di mana dia menerapkan sistem self service, di mana ketika kita ingin bahan bakar minyak itu kita yang lalu itu masalahnya itu faktor-faktor untuk penyelesaian masalahnya itu ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan antrian panjang pada stasiun pertalite motor di SPBU Kodago, lalu dampak terjadinya antrian panjang terhadap konsumen dan SPBU-nya sendiri, lalu solusi atau perbaikan apa dan usulan yang bisa diterapkan untuk mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kerugian. Lalu di sini di mana ada tujuan ini untuk menjawab di mana untuk yang pertama itu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan antrian panjang pada pengisian bahan bakar SPBU, terutama pada antrian. Lalu selanjutnya mengukur dampak antrian panjang terhadap kepuasan pelanggan di SPBU Kodago. Lalu yang ketiga itu untuk menentukan kinerja waktu pelayanan dan tingkat optimal di SPBU yang menggunakan simulasi arena. Untuk layout
ini adalah layout keseluruhan dari SPBU Kodako, di mana di sini ada garis merah itu menandakan untuk eh, pergerakan dari konsumen. Yang ini itu adalah antrian yang terjadi di SPBU Kodako. Kalau yang ini sebenarnya bukan antrian, karena di dalam ketika antrian itu hanya sebelum pada pembayaran, di mana pembayaran ini memang cukup lama juga, karena biasanya bukan biasanya ketika saya melihat juga, ketika setiap beberapa kali observasi, saya 2-3 kali gitu ke sana, dia operatornya itu satu satu itu dia eh, dia kasir sekaligus operator yang mengatur mesin untuk mengeluarkan debit bensin yang diinginkan konsumen. Dan ia pun bukan hanya Pertalite saja, tapi Pertamax juga. Dia eh, dilayaninya di sini gitu, satu counter lah. Oke, baik, kalau itu agar tidak. Oh ya, satu lagi untuk sebelum ada IFD IFD-nya di sini. Nah, di sini itu ada sebelum diberikan usulan itu IFD-nya itu, ini adalah di mana untuk lingkaran ini, di mana eh, pelanggan itu masuk ke dalam antrian. Ini ada di dalam antrian, lalu masuk ke kasir dan operator SPBU. Pelanggan mau di sini pembayaran dan berapa debit yang harus dikeluarkan oleh itu di sini semuanya. Lalu baru satu-satu ke di sini ada antrian, masuk satu di sini. Lalu dan menunggu giliran di dispenser, di mana di sini itu dengan dispenser itu mempunyai kapasitas 2. Lalu selanjutnya ada pun usulan untuk entity flow diagramnya itu kasir dan operator itu dipisahkan, karena agar selain kasir dan operator dipisahkan juga ini menambah jumlah orang atau jumlah operator, di mana kasir dan operator itu dibedakan jadi orang saja. Itu kalau begitu langsung saja ke promo dan ini adalah kita sudah masuk ke dalam Pramodel. Sini ada 20 di dalam Pramodel ada 20 location, 8 entity tipe tipe entity, 8 research, tipe research, 5 atribut dan 15 skenario parameter. Karena di sini saya sudah membuat sebelumnya,
file dan sebenarnya kawan-kawan bisa saja menunjukkan saja untuk kalian. Saya di sini ini sebenarnya ya biasa aja sih, meskipun bisa membaca sebenarnya. Di sini saya sudah banyak uh, model-model dari modul satu sampai kita melakukan praktikum. Di sini ada nanti kita SPBU. Nah, lihat. Nah, kecil mungkin. Di sini sudah terlihat untuk denahnya kita sudah masukkan di sini sebagai latar belakang agar memudahkan uh, kalau ingin membuat, ketika sudah ada ini mempermudah saja agar ini latar belakangnya di sini itu klik buat di sini background grafik, lalu ini itu kalau nggak salah ini, tapi ini masuk ini nanti pilih saja background apa yang akan, tapi ini memudahkan saja. Kita langsung saja ke build, kita lihat locationnya di sini. Di sini saya tidak menemukan gambar untuk motor ya, menggunakan. Di sini ada icon untuk antrian maju, kasir, dan operator. Jadi antrian menuju kasir dan operator, di mana untuk kapasitasnya infinite, tidak terbatas gitu kan untuk antriannya. Untuk satu progress people, lalu untuk kasir dan operator sebenarnya ini usulan sih ya, tapi kita coba dulu untuk sebelum usulan ini. Kalau untuk sebelum kita nah, di sini ada kasir dan operator, ini sebelum usulan ya. Kasir dan operator itu kapasitasnya satu, dan kasir satu. Lalu ini ada dispenser satu dan dispenser dua. Jadi ya masih bisa saja sih ini itu kapasitas dua. Tapi biar tidak bingung, lalu kita ke entity. Nah, di sini karena tidak ada motor, makanya saya menggunakan ini, menggunakan mobil saja sebenarnya. Jadi menggunakan tidak ada motor, pakai mobil aja nggak apa-apa sih. Tapi sebelumnya ini jangan asal ini ya, harusnya di ini dulu kalau mau ganti. Kalau mau hapus ini, kawan-kawan tidak susah. Ini harus satu ya. Sorry, ini untuk entitasnya di sini kita ke arrival. Di sini arrival motor, lokasinya di antrian menuju kasir operator. Untuk quantity-nya itu infinite. Lalu di sini force-nya. Lalu untuk frekuensinya ini adalah di loop normal,
1,33 di mana ini itu nanti kita akan lihat di Staffit. eh, kita lanjut saja dulu. eh, ke sini. Nah, kita lihat tadi ini arrival, lalu ke variabel global di sini. Oke, kita pengirian masuk. Lalu selanjutnya untuk processing. Nah, ini untuk proses. Processing yang pertama itu di mana motor, entity-nya masuk motor. Karena ini pasti ketika kita masuk motor, keluar tetap motor gitu. Tidak mungkin masuk motor keluar mobil gitu. Ya, ini pasti masuk motor. Entity-nya motor, location awal. Ini tuh location awal itu kita ada di antrian menuju kasir. Ini present in ya, sorry, with. Lalu untuk output di sini ada dua. Sebenarnya ya, motor destinasi dari kan ini dari antrian menuju kasir dan operator ya. Lalu selanjutnya ada kasir dan operator menuju. Nah, ini baru menuju di, di, di sini wire L log normal 2,9. Nanti kita lihat di Starfit ya, karena ini data ini itu dari Starfit. Di sini ada destinasinya itu dispenser 1 dan dispenser 2 karena ya mau lalu di sini dispenser 1 seat, dispenser 2 exit. Ya, untuk simulasinya itu sebelum ke run, kita atur dulu di sini untuk time runtime-nya. Runtime-nya itu 2,5, di mana 2,5 ini itu tergantung bagaimana kita pengamatan 2,5 berapa berapa lama kita mengamati ya, jam. Ininya nomor aplikasinya kita ke 10 ubah ke 10. Oke, jadi saya langsung ke play ini. Nah, oke, bentar, kurang kelihatan. Kita bahas aja 50. Nah, sekarang lihat kan dari jalan ini itu antrian untuk menuju ke saja sampai 2,5 beres. Ini bisa dipercepat. Nah, kita
Selesai untuk memunculkan statistik, kita pencet OK. Kita lihat output viewernya atau datanya setelah dilakukan running. Agak lama. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada total untuk replikasi. Di sini ada total berapa banyak yang yang dilayani, ini total exit, yaitu 25,50, ya 25, ini 25 motor. Lalu current quantity dalam in system, berapa banyak eh, jumlah di dalam sistem, yaitu 8. Rata-rata waktu dalam sistemnya itu 36 menit. Rata-rata 4 menit. Lalu untuk eh, rata-rata dalam dalam operasinya itu 20. Di sini bisa kita lihat untuk action. Nah, di sini ada eh, antrian menuju operator, ya. Ini rata-rata per entity-nya itu 24 menit tuh. Rata-rata per menit. Isinya 48, 64. Di dispenser 2 ada 10 menit, di dispenser 1 15 menit, di kasir 27 menit, eh, menit. Ngapain ini? 27 entitas, 15. Jadi 27 entitas yang masuk ke dispenser 1, 15 entitas yang masuk ke dispenser. Nah, di sini di dispenser 2 itu lebih lama, 7 menit, sedangkan dispenser 1 itu 3 menit. Menit lah. Kenapa? Emang emang agak jauh lumayan sih untuk mendorong, misalkan dari kasir operator ke dispenser 1 dekat. Makanya jaraknya nggak terlalu jauh kan waktunya. Tapi di dispenser 2 itu lama karena jalan ini mendorong motornya emang agak. Lalu single capacity. Nah, untuk ini operasi nanti kita bandingkan dengan eh, apa namanya, yang sebelum dikasih
Ini kan sebelum ditambahkan operator, nanti kita lihat setelah ditambahkan operator. Oke. Sebelumnya, sebelum ke sini saya akan memberi tahu dulu yang tadi processing ini dari mana ini data ini. Kita masuk ke tools, kita ke start feed. Nah, di sini untuk ketika kita udah punya data, ini datanya 30, kita tidak bisa copy paste di sini, kita harus masukin satu dulu. Karena untuk membersihkan waktu di sini saya sudah ada untuk data antrian, pelayanan, kedatangan. Nah, untuk ini untuk yang kedatangan. Nah, saya mendapatkan dari log normal L itu 1,33 karena not do not reject, dan ketika ini ketika data yang diambil itu yang paling atas, dan yang paling tinggi. Nah, 9,7 kan. Kita bisa identitas, bukan identitas, arrival 1,33, 1,33, log normal 1,33, log normal itu eh, rubusnya L 60,13. Lalu selanjutnya untuk disimulasi, di build ke di processing. Untuk ini saya dapat saya masukkan data yang satu lagi, yaitu data eh, nah, di sini L log normal 2,9. Kita lihat di sini. Ini ya, log normal 2,9. Ya, yang ini nih 2,9 ini untuk servis 5,23. Sebenarnya mau yang satu, yang kedua juga nggak apa-apa sih. Yang penting di sininya download reject, jangan sampai menggunakan yang reject ini. Reject itu nggak bisa digunakan. Ini nggak bisa digunakan. Ini eksponensial, nggak bisa eksponensial. Bisa. Ini eksponensial dan uniform nggak bisa digunakan. Penting yang download reject itu bisa digunakan. Itu oke. Sebelumnya nanti kita lihat dulu yang sebelum uh, save dulu ya. Nah, bentar kita location. Nah, ini kan eh, untuk ini kan ini sudah menggunakan usulan, yaitu operator dan kasirnya itu ada dua. Sebenarnya operator kasir-kasir gitu. Jadi ini operator, ini kasir, ini operator gitu. Jadi dua orang gitu. Ketika ininya sama,